Alhamdulillah, kembali kita bertemu di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah pada pagi hari ini, sebagaimana jadwal kita membahas masalah fikih. Terakhir kita sudah bahas mengenai tata cara beristinja atau bersih-bersih dengan batu, ya, dengan batu. Sudah kita bahas terkait hal tersebut di bulan lalu. Selanjutnya di sini masuk ke bab wudu. Bab wudu sebelumnya sudah kita pernah bahas sebelumnya. Waktu itu kita dahulukan hal-hal yang difardukan atau yang diwajibkan dalam melaksanakan wudu. Sedikit kita ulas sebagai pengingat sebelum kita melangkah materi yang selanjutnya. Jadi di dalam wudu itu, ya, faslun wudu sitatun. Pasal hal-hal yang diperlukan dalam wudu itu ada 6. Sitatun ada 6. Awalu an-niyah, yang pertama adalah niat. Atsani ghuslul wajhi, yang kedua adalah membasuh wajah. Atsalitsu ghuslu yadaini ma'amir faqaini, yang ketiga adalah membasuh yadaini, kedua belah tangan, ma'amir faqaini, sampai dengan kedua mirfaq, kedua sikut. Ar-rabi', yang keempat adalah mashu syai'in min ar-ra'si, membasuh sebagian dari kepala. Al-khamisu, yang kelima adalah ghuslu rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki kita sampai dengan mata kaki. As-sadisu at-tartib, yang keenam adalah tertib. Nah, itu adalah fardu dari wudu. Ya, ada 6: niat, basuh muka, basuh dua tangan sampai sikut, basuh sebagian dari kepala, membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Tertib maksudnya nggak boleh acak-acakan, ya. Harus berurutan, mulai dari niat, basuh muka sampai dengan membasuh kedua mata kaki. Itu harus dilaksanakan dengan tertib. Berapa kali wajibnya? Wajibnya satu kali. Wajibnya 1 kali. 3 kali itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, itu hal-hal yang difardukan dalam berwudu. Nah, terkait wudu ini sudah kita bahas juga. Fardu wudu yang pertama yaitu niat. Kita sudah bahas mengenai niat waktu itu, ya. Niat, bagaimanakah niat, kedudukan niat dalam setiap ibadah, dan juga perbedaan antara niat dan juga tekad ataupun dengan keinginan atau angan-angan sudah kita bahas. Nah, di sini sedikit kita bahas terkait hal-hal yang disunahkan dalam berwudu. Hal-hal yang disunahkan dalam berwudu. Nah, kita sudah bahas hal-hal yang difardukan. Nah, ini hal-hal yang disunahkan dalam berwudu. Apa saja? Seluruh perbuatan yang biasa kita lakukan dalam berwudu selain yang 6 tadi itu adalah sunnah. Ya, itu adalah sunnah. Nah, apa saja sih yang dilaksanakan, yang dilakukan selain yang 6 tadi yang disunahkan atau yang dijatuhkan oleh Rasulullah SAW? Nah, tadi. Nah, itu ada beberapa hal yang yang Rasulullah contohkan di luar dari fardu wudu tadi. Yang pertama itu bersiwak. Ya, bersiwak. Sebelum kita berwudu disunahkan kita untuk bersiwak. Siwak itu apa? Ya, kalau di Arab itu ada sebuah kayu siwak namanya. Itu yang digunakan oleh Nabi, yang dia gosokkan kepada giginya, gitu ya, giginya. Nah, itu dilakukan sebelum berwudu. Gitu. Dilakukan sebelum berwudu. Biasa kita suka lihat guru-guru kita, kiai atau pak haji yang pulang dari Mekah bawa siwak digosok-gosok, gitu ya, digosok-gosok ke giginya. Itu apa? Itu adalah sunnah. Sunnah. Kapan dilakukannya? Ya, ketika sebelum berwudu. Itu sunnah sebelum berwudu.
Jadi sebelum sholat ada sunnah sebelum sholat. Kapanpun digunakan itu sifatnya sunnah, karena sifatnya membersihkan atau menjaga kebersihan mulut kita, gigi kita. Nah itu disunahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, disunahkan untuk senantiasa bersiwak. Nah sekarang gimana kondisinya di Indonesia ini? Kan susah kita nyari siwak. Banyak sih di online. Di online banyak siwak gitu. Silakan aja kalau mau beli di online, kalau kita yakini keasliannya silakan beli di online. Tapi pun kalau misalnya nggak bisa, ya udah kita sikat gigi. Apakah harus odol merek siwak? Nggak juga. Kan ada tuh sikat gigi odol merek siwak ya. Nggak juga, silakan menggunakan odol yang biasa kita gunakan sikat gigi. Nah, itu yang pertama adalah disunahkan bagi kita sebelum berwudu untuk bersiwak. Siwak, jadi menggosok gigi, gitu, menggosok gigi. Ada siwak, ada sikat gigi, ada odol. Ya udah Pak, pakai jari aja, pakai sikat gigi cap jari, cap telunjuk. Nah, sikat giginya dibersihkan sisa-sisa sisa makanan yang tersirat di gigi kita. Itu yang pertama adalah bersiwak atau menggosok gigi sebelum berwudu. Sabda Rasulullah, bau mulut seseorang berpuasa itu lebih wangi. Itu dalam hal berpuasa di sini Rasulullah juga bersabda, seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya akan kuperintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Nah ini jadi disunahkan untuk bersiwak di setiap saat. Yang sunnah yang selanjutnya adalah membaca Bismillah. Ya, membaca Bismillah. Minimal membaca Bismillah sebelum kita berwudu atau sebelum kita memulai wudu. Biasanya salah satu sunnah wudu itu membasuh kedua telapak tangan, puncak-puncak tangan dulu tuh, ya, puncak-puncak tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu disunahkan. Bahkan ada juga ulama, guru-guru kita yang mengajarkan kita ketika puncak-puncak tangan, Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyahadat, ya. Untuk apa? Untuk mentajdid tauhid kita, mentajdid keimanan kita. Karena syarat untuk dapat berwudu untuk sholat itu adalah dia seorang Islam, seorang Muslim. Gitu. Makanya di banyak guru-guru kita yang yang mencontohkan dan mengajarkan kepada kita untuk selain kita mengucapkan basmalah Bismillah ketika kita berwudu, itu kita disarankan juga untuk dapat bersyahadat, mengucap 2 kalimat syahadat. Nah itu yang kedua adalah membaca Bismillah ketika kita memulai wudu. Yang selanjutnya adalah mencuci kedua telapak tangan tadi ya. Ketika mencuci kedua telapak tangan sebanyak berapa kali? 3 kali telapak tangan. 3 kali sela-sela jari kita dibasuh. Nah itu sampai kita mengucapkan Bismillah. Belum berniat di situ Pak. Ya belum berniat. Ya belum berniat. Ya niatnya kapan? Ya nanti niatnya ketika membasuh muka. Ya. Niat itu biasanya bersamaan dengan pekerjaan yang akan kita laksanakan. Nah pekerjaan yang akan kita laksanakan adalah berwudu. Nah wudu itu wajib wudunya apa? Wajib wudunya yang pertama kali dilakukan atau dibasuh adalah membasuh muka. Nah disitulah kita berniat di dalam hati, kita niatkan bahwa kita itu melaksanakan wudu lillahi ta'ala. Lalu selanjutnya setelah membasuh kedua telapak tangan, kita berkumur-kumur. Ya, berkumur sebanyak 3 kali. Ya, berkumur sebanyak 3 kali. Nah ini masalah berkumur-kumur ini ketika kondisinya kita sedang berpuasa wajib, ya itu tetap dibolehkan berkumur-kumur. Cuma kalau udah siang, udah zuhur itu ada ulama yang mengatakan makruh. Ya. Untuk yang puasa wajib ya puasa Ramadan. Tapi kalau untuk puasa yang sifatnya sunnah itu silakan. Nah, untuk yang puasa wajib ketika kita berwudu
kumur-kumur itu hati-hati, ya hati-hati. Khawatir ada setan lewat, ntar apa namanya dikorting, dikorting. Iya, dikicap-kicap dikorting gitu nih, kayak kok airnya segera amat nggak kayak biasanya gitu, kan kayak biasanya, padahal kita jadi lagi kering tenggorokan. Nah itu ketika kita puasa wajib atau puasa Ramadan, itu sebaiknya ketika duhur atau sudah siang sampai dengan sore itu kita hindari berkumur-kumur. Jadi kita jaga hal yang lebih wajib dengan apa namanya tidak mendahulukan hal yang sunnah. Gitu. Wudhu kumur-kumur itu adalah sunnah, menjaga supaya puasa tidak batal itu adalah wajib. Karena kita mendahulukannya wajib. Yang selanjutnya apa? Memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Nah ini biasanya kita kalau wudhu itu kalau hidung cuma dicolong-colong doang Pak ya, gitu-gitu doang, diusap-usap. Padahal sunnahnya itu memasukkan air ke dalam hidung. Ke dalam hidung maksudnya ke dalam dua lubang hidung. Ya, bukan cuma sebelah, tapi dua-duanya. Berarti kan harus ada yang dihirup melalui hidung air itu. Wah, Pak ya? Ya iya Pak, itu jangan terlalu dalam, cukup di sedikit aja, jauh lagi, 3 kali, ya, 3 kali. Dari dua lubang hidung. Dan itu manfaatnya sangat besar. Apalagi yang musim flu sekarang ini. Ya, musim flu sekarang saya kemarin kurang lebih 3 minggu dia nggak berhenti gitu ya. Nggak tahu kalau besok corona lagi apa nggak tahu itu. Ya Allah banget. Tapi alhamdulillah gitu. Tadi ya saya ya bukan cuma ketika berwudu. Jadi ketika memang kondisinya kurang nyaman itu kita sedot aja Pak. Tapi sedotnya itu kan hidung itu salurannya langsung ke tenggorokannya. Tenggorokan dari hidung ke tenggorokan dan ke mata salurannya itu. Nah itu ketika kita hirup begitu itu jangan masuk ke tenggorokan. Kalau ke tenggorokan kebuang lagi, tapi masuknya ke atas. Jadi biar membersihkan lendir-lendir yang tersisa yang ada di hidung. Lendir itu kan datangnya dari paru-paru, yang dari paru-paru itu naik ke atas ke hidung. Nah itu baru dong dengan sering-sering seperti itu, minimal setiap kali kita berwudu proses penyembuhannya itu jauh lebih cepat. Proses penyembuhan jauh lebih cepat. Makanya sunnah-sunnah Rasulullah itu, sunnah-sunnah yang diciptakan oleh Rasulullah itu banyak hal-hal yang terkandung manfaatnya bagi kita semua. Ya, bagi kita semua. Mungkin secara ilmiah belum ditemukan bukti ilmiah bahwa itu sangat bermanfaat untuk kita. Tapi kita ikutin aja. Ya. Contoh yang sudah diberikan kepada kita oleh Rasulullah, ikutin aja walaupun kita nggak ngerti maksudnya. Ya. Ini ngapain sih makan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri juga sama aja rasanya kan gitu ya. Ya ribet-ribet, kita tangan mungkin lagi nulis, tangan kiri mau minum gitu ya. Ya udah pakai tangan kiri aja sih, ngapain pakai tangan kanan? Kita nggak ngerti tuh Pak, nggak ngerti manfaat dari tangan kanan ketika kita melakukan sesuatu hal yang kebaikan, minum, makan. Ternyata belakangan ini ada sebuah ilmiah ketika kita melaksanakan atau makan makanan dengan tangan kanan itu di situ ada antibiotiknya juga gitu ya, ada antibiotiknya juga. Jadi makanan lebih mudah tercerna gitu ya, banyak manfaatnya. Nah itu belakangan ini banyak terbuka rahasia-rahasia atau keutamaan dari sunnah-sunnah yang sudah Rasulullah ajarkan kepada kita terkait manfaatnya untuk minimal untuk kesehatan kita.
Itu kalau kita lihat dari sisi dohir, ya. Belum lagi keutamaan dari sisi tidak dohir, ya. Keutamaan kita taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah, yang juga yang lain-lainnya. Nah, itu walaupun terkadang tidak masuk akal, belum masuk akal, ikutin aja. Selama itu ada landasannya, selama itu ada contohnya, selama itu ada ajarannya, minimal dari guru-guru kita, ya itu diikutin aja. Insya Allah suatu saat akan ketemu manfaat dari hal-hal yang kita laksanakan. Makan sambil duduk, tidak boleh berdiri. Makan pakai tangan kanan, tidurnya harus ke kanan, nggak boleh ke kiri. Itu kan ya. Nabi mencontohkan kita tidur itu miring kanan. Diusahakan menghadap kiblat. Wah, kasur saya ada utara, gimana ceritanya? Gimana ada kiblatnya malam dong gitu ya. Ya minimal menghadap kanan. Kalau mau mengkondisikan arah kasur kita, dikondisikan nih biar kita tidur juga bisa mendapatkan pahala gitu ya. Nah itu kondisiin aja. Jadi kasurnya itu kepalanya itu ada di utara ya, kepalanya di utara, kaki ada di selatan. Jadi ketika kita tidur itu menghadap kiblat dan miring kanan, gitu. Biar dapat sunahnya. Tapi mungkin kamarnya kalau menghadap utara, kasurnya sempit, ruangannya ya udah semampunya, minimal kita tidur miring kanan, gitu, miring kanan. Manfaatnya apa? Ternyata tadi ya, manfaatnya ketika kita miring kanan itu sirkulasi jantung kita jauh lebih baik dibanding kita miring kiri, karena jantung itu di sebelah kiri, ketika kita miring kiri itu tertekan dengan organ tubuh yang lainnya, sehingga tidur kita pun tidak sebaik ya ketika kita miring kanan. Dan banyak hal lagi yang terkandung yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala terkait sunah-sunah tersebut. Nah, itu adalah memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Jadi jangan asal Pak, jangan cuma begini ya. Diselat sedikit aja. Sedikit keluarin, sedikit keluar. Banyak berapa kali? 3 kali sunahnya. Nah, itu membasuh atau memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Selanjutnya yang keenam adalah mengusap kepala dari belakang, dari depan ke belakang. Jadi yang wajib dalam berwudu itu di sini yang keempat adalah mas'hul syai'in min ra'si, membasuh sebagian dari kepala. Itu wajib. Mau bagian sini kek, mau bagian sini kek, belakang atas kita basuh sedikit 3 kali. Itu wajibnya. Sunahnya semuanya basuh semua, wudu semua dibasuh, depan ke belakang. Itu sunnah. Tapi menurut Imam Maliki itu wajib. Silakan aja. Menurut Imam Syafi'i wajibnya ba'du menurus itu bagian dari kepala. Sunnahnya tadi, sunnahnya semuanya dibasuh, rambut itu semuanya dibasuh. Nah itu yang yang keenam dalam sunnah berwudu. Yang selanjutnya mengusap kedua telinga luar dan dalam. Nah, mengusap kedua telinga luar dan dalam. Caranya gimana? Telunjuk bagian dalam, jari jempol bagian luar. Sela-selanya jangan lupa, bagian dalamnya jangan lupa. Caranya gimana? Ada ulama yang mencontohkan atau ada ulama yang mengajarkan berbarengan ya, dengan air wudhu yang baru. Artinya, jadi ada pendapat sebagian ulama bahwa telinga itu adalah bagian dari wajah, sehingga dia tidak memerlukan air yang baru untuk membasuh telinga. Jadi cukup dengan air yang ada.
Tapi ada juga ulama yang mengatakan itu harus menggunakan air wudhu yang baru. Kalau kita melihat ada yang nggak ngambil air wudhu yang baru, ada tuntunannya maksud saya. Jangan kita salah-salahin atau haram-haramin. Ini hukumnya adalah sunnah, dikerjakan dapat pahala, dikerjakan nggak dapat pahala, silakan aja. Nah, sayang cuma kan kita kalau dapat pahala yang sempurna ketika kita beribadah. Nah, silakan dibasuh, ya. Dengan berbarengan, silakan. Karena memang ada landasannya, ya ada landasannya. Caranya kan kalau yang sudah kita pelajari sebelumnya itu adalah mendahulukan yang kanan, ya mendahulukan yang kanan. Yang kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Tapi khusus buat telinga, Rasulullah pun mencontohkan langsung, ya langsung sekaligus. Gitu. Kalau mau kanan dulu ya apa kan berarti mengamalkan sunnah mendahulukannya, mendahulukan kanan. Nah itu adalah membasuh kedua telinga, bagian luar dan bagian dalam, ya kelingking jempol bagian luar, telunjuk bagian dalam, yang sela-selanya itu harus dibersihkan. Yang selanjutnya adalah membasuh janggut. Nah, yang punya jenggot, yang nggak punya jenggot gimana? Bukan yang nggak punya, numbuhnya aja sedikit gitu ya. Biasanya tetap punya, cuma memang jumlahnya lebih sedikit. Ya sekarang dibasuh aja, biar pesunahnya gitu. Ya biar pesunahnya dibasuh jenggotnya. Walaupun kita sudah tadi membasuh muka, itu membasuh jenggot. Kalau yang tebal, kalau jenggotnya yang tebal gitu ya, yang banyak, nah itu di sela-sela dengan jari. Jadi biar airnya itu masuk ke dalam jenggot, gitu, ke dalam jenggot. Diusap-usap, ya, diusap-usap. Nah itu membasuh jenggot yang tebal dan memasukkannya dengan air, dengan salah-salah jari tangan kita. Nah, lalu yang selanjutnya adalah mencuci salah-salah tangan dan kaki. Nah, ketika kita berwudu itu disunahkan kita menyala-nyala gitu kan maksudnya, ya. Salah-salah jari. Nah ini kadang kan ada lipatan-lipatan di jari kaki ataupun di jari tangan. Nah ini harus itu kebasuh, Pak. Khawatir dia itu nggak kebasuh, makanya harus disalah-salah. Tapi kalau kita yakin itu kebasuh semua ya tidak salah gitu ya. Cuma sunnahnya kita diajarkan untuk dapat menyala-nyala sela-sela jari kita ketika kita basuh tangan dan juga membasuh kedua kaki. Nah itu sunnah untuk berwudu menyala-nyala kedua tangan dan jari kaki. Nah selanjutnya mendahulukan kanan sebelum kiri, tadi sudah kita bahas. Sunnah kita mendahulukan yang kanan. Ada apa sih dengan yang kanan gitu ya? Allah baru punya rahasia. Kita ikutin aja Pak, taklid, ikutin aja dah. Yang mungkin kita belum dapat pencerahan atau belum dapat maksud atau rahasia yang terkandung mendahulukan yang kanan. Udah kita ikutin aja. Minimal kita niatkan apa yang kita laksanakan itu memenuhi atau mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Mendahulukan kanan sebelum yang kiri. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Siti Aisyah, yang artinya sesungguhnya Rasulullah menyukai yang kanan dalam segala urusan, dalam berwudu, dalam berjalan, dan dalam memakai sendalnya. Nah, jadi urusan mendahulukan yang kanan ini bukan cuma berwudu, di segala hal yang sifatnya kebaikan, segala hal yang bukan berarti
kita masuk ke kamar mandi itu tidak baik. Jadi segala hal yang sifatnya ya banyak kebaikan di sana gitu ya, banyak kebaikan di sana. Kecuali kita masuk ke kamar mandi itu mendahulukan kaki kiri, gitu, mendahulukan kaki kiri. Nah, yang sifatnya kebaikan masuk rumah, masuk musola atau masjid, pakai sandal, pakai sepatu, itu dahulukan yang kanan. Sebaliknya, ketika kita nyopot sandal, nyopot sepatu, itu kaki kiri dulu. Kebalikannya, kita keluar musola, keluar masjid, kaki ya. Keluar dari kamar mandi, kaki kanan, gitu ya. Baca doanya di mana? Jangan di dalam kamar mandi ketika sudah keluar. Ya, baca doanya ketika sudah di luar kamar mandi. Itu adalah sunnah mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Lalu sunnah yang selanjutnya adalah membasuh dan mengusap semua anggota wudhu sebanyak 3 kali. Nah, semuanya itu yang kita basuh, baik yang wajib, anggota wudhu yang wajib ataupun yang sunnah, itu dilakukan sebanyak 3 kali. Ya, 3 kali. Yang selanjutnya adalah melebihi pengusapan kepala, begitu juga kedua tangan sampai dengan sikut dan kaki sampai dengan batang kaki. Jadi batasan kita wajib melaksanakan membasuh anggota tubuh dalam berwudu tadi kan tangan sampai dengan sikut, kaki sampai dengan batang kaki, dan juga wajah kepala tadi ya. Nah itu disunahkan untuk melebihi sedikit Pak, dilebihkan sedikit, disunahkan. Jadi jangan lepas banget gitu ya. Jadi kalau misalnya jadi ada perbedaan gini. Kalau anggota tubuh yang wajib dibasuh dalam berwudu itu kan tangan sampai dengan mata kaki, sampai dengan sikut, ya. Tangan sampai dengan sikut, jari-jari kaki sampai dengan mata kaki. Batasnya adalah sikut itu sendiri. Jadi sikut itu adalah hal yang harus dibasuh. Bukannya batas itu bukannya di bawah sikut. Ya. Batas itu bukannya di bawah sikut. Jadi walidiakum ilal marafiq. Ilal marafiq itu sampai dengan sikut. Berarti sikutnya itu ikut dibasuh Pak. Bukannya batas sikut, bukannya di bawah sikut. Nah ini disunahkan ketika kita basuh sampai dengan sikut, itu lebih sedikit di atas sikut. Sedikit Pak, nggak sampai ketek gitu ya. Nggak sampai sini semuanya dibasuh gitu. Nah, itu lebih sedikit. Begitu juga mata kaki, dari ujung jari jempol, istilahnya sampai ujung jari-jari kita sampai dengan mata kaki lewatin sedikit. Gitu. Dengan mata kaki lewatin sedikit. Saya mau sampai dengkul, gitu. Ya, yang berlebihan itu dimakruhkan. Ya, yang berlebihan dimakruhkan kecuali kita tahu di situ ada kotoran atau ada najis. Misalnya di dengkul habis main bola jatuh kesandung, ada kotoran ayam habis main bola gitu. Atau kita nggak ngerti ada kotoran ayam apa enggak, tapi dengkul kita bekas kena debu, kena kotor, mau dibasuh ketika berwudu sampai dengkul silakan, itu ada alasannya. Ya. Tapi kalau terlalu banyak sampai ke paha-paha, padahal di situ nggak ada hal yang mewajibkan dia untuk dibasuh, ya jangan gitu ya, jangan. Itu melebihkan basuhan ketika kita basuh sikut ataupun basuh kaki kita. Begitu juga muka tadi, ya, muka, wajah, dan juga kepala kita. Itu disunahkan untuk dibasuh semuanya, dibasuh. Lalu yang selanjutnya adalah membaca doa setelah berwudu. Ini yang kadang suka kita lupa, ya. Kadang suka kita tidak laksanakan, padahal pahala, keutamaan, baca-bacaan doa
setelah berwudu itu besar sekali. Kemarin sempat kita singgung, segala hal yang sifatnya orang itu lalai, tapi kita melaksanakan hal tersebut, itu pahalanya besar. Kemarin sempat kita singgung doa masuk pasar, ya. Doa masuk pasar kemarin kita singgung. Sedemikian besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang membaca doa masuk sebelum pasar. 1 juta kebaikan, Pak. 1 juta derajat, 1 juta keburukan Allah angkat. 1 juta, bukan 100, bukan 200, bukan 2000, 1 juta Pak, nolnya Pak. Itu sekali kita baca doa ke pasar, Allah modalin sebelum masuk pasar, Allah modalin 1 juta. 1 juta kebaikan, 1 juta angkat derajat, 1 juta angkat hilangkan keburukan. Modalin sebelum masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca di sholat biasanya kurang lebih seperti itu. Ada tambahan aja tadi sedikit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebelum masuk pasar. Kenapa besar? Karena orang lalai, udah buru-buru aja mau ke pasar, takut kehabisan diskon, takut kehabisan cabai, takut kehabisan telur, gitu ya. Buru-buru, jadi lupa. Nah, ketika orang lalai, tapi dia ingat sama Allah, pahalanya gede, pahalanya besar. Jadi kita pun mesti pintar-pintar cari pahala itu. Amalannya sedikit tapi pahalanya besar. Salah satunya tadi. Apalagi hal waktu-waktu yang sifatnya sakit, baina adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah, baina khutbatain, di antara 2 khutbah ketika sholat Jumat, ketika sholat itu mustajab. Ketika sesaat sebelum berbuka puasa itu mustajab. Nah, ini disunahkan kita setelah berwudu baca doa. Biasa kita habis wudu udah lupa gitu. Kita lupa baca doa. Padahal itu subhanallah besar pahala. Apa pahalanya di situ? Kata Allah, barang siapa yang membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Ada nambahin wa ja'alna min ibadika sholihin. Kata Rasulullah, barang siapa yang setelah berwudu dengan sempurna, ya, yang memperhatikan yang wajib-wajib dan juga sunahnya, kemudian baca bacaan tadi, maka silakan masuk surga dari pintu manapun yang Allah sediakan. Subhanallah. Ya. Kata Rasulullah seperti itu. Barang siapa yang berwudu dengan sempurna dan memperhatikan yang wajib dan juga sunahnya, kemudian setelah berwudu baca bacaan tadi, doa berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika sholihin. Kata Rasulullah, silahkan masuk ke surga melalui pintu surga manapun. Pintu surga ada berapa sih? Pintu surga ada berapa? Ada 8. Ada 8. Banyak. Ada pintu puasa, ada pintu sedekah, ada pintu haji, ada pintu birrul walidain, ada banyak. Kita suruh milih, silahkan masuk ke pintu mana aja, terserah. Kalau kita wudunya sempurna baca tadi, gimana nggak sempurna? Urusan akhirat aja kelar. Kalau kita mikir kayak gitu, urusan akhirat, ujung-ujungnya kita minta keridhaan Allah dan masuk surga kan, itu kelar. Dengan baik dan benar baca doa itu. Apalagi urusan dunia, Pak. Nggak usah urusan dunia pasti kelar, encer. Istilahnya gitu.
Jadi kalau di usul fikih itu ada yang namanya mafhumul muwafaqah, pemahaman yang begini aja, begitu apalagi begini. Makan sambil berdiri aja nggak boleh, apalagi makan sambil berlari, itu nggak boleh. Nah, ini juga sama. Urusan akhirat aja kelar kan dengan masalah berdoa. Urusan dunia encer. Dengan sholawat urusan akhirat kelar, dibela sama Rasulullah. Dibela. Urusan akhirat Rasulullah bela dengan cara memberikan syafaat buat kita di akhirat. Di mana nggak ada perlindungan, di mana nggak ada nggak ada pertolongan. Di situ sama Rasulullah dikasih syafaat. Kelar urusan kita, baik di alam barzakh, di alam kubur, ataupun pada masyarakat nanti. Itu ada syafaat dari Rasulullah SAW. Kelar urusan kita, Pak. Hitung-hitungan sama Munkar Nakir kelar. Hitung-hitungan sama Rabbul Alamin kelar. Ya. Dengan antara kita berselawat. Ya. Selawat ini bisa menyelesaikan urusan kita yang goib tadi. Apalagi urusan kita di dunia. Apa? Yakin. Yakin. Nah, itu seperti tadi. Jadi barang siapa yang membaca doa setelah berwudu, yang sempurna wudunya ya, lalu dia membaca doa tadi, maka silahkan masuk ke pintu surgaku dari pintu manapun. Kata Rasulullah SAW. Nah, itu beberapa hal terkait mengenai sunnah-sunnah berwudu. Wudu itu saya mau bahas sedikit tentang biar nggak terlalu banyak nanti kayak masalah wudunya yang kita lihat sedikit. Wudu itu ada wudu yang sifatnya wajib, ada wudu yang sifatnya sunnah. Kapan dia menjadi wajib, kapan dia menjadi sunnah? Kapan pakai kira kalau misalnya wudu itu menjadi wajib? Sholat apa? Kalau sholat sunnah wajib. Setiap kita mau melaksanakan sholat itu kita wajib berwudu. Baik sholat sunnah ataupun apalagi sholat wajib. Ya, sholat wajib kita harus wudu, sholat sunnah juga ya harus wudu juga, gitu kan? Nah, jadi setiap kita mau sholat kita harus berwudu. Apalagi Pak? Ketika kita memegang mushaf, memegang Quran, gitu ya. Itu sebagian ulama itu mewajibkan kita berwudu. Ya, ada juga yang ulama bilang ya makruh hukumnya tidak sampai wajib gitu ya, tidak sampai haram kalau misalnya kita berhadas kecil, kecuali kita berhadas besar. Yang tadi kita berhadas berhubungan atau kalau perempuan yang bisa haid atau lagi haid gitu. Nah, itu nggak boleh tuh megang mushaf, benar-benar nggak boleh. Tapi kalau kita hanya berhadas kecil megang mushaf itu masih ada ulama yang memperbolehkan. Nah, apakah membacanya itu membaca Al-Quran harus dalam kondisi berwudu? Tidak. Ini masalah megangnya aja. Masalah megangnya itu di sebagian ulama, sebagian besar ulama itu mewajibkan kita berwudu. Tapi kalau misalnya masih ditutup seperti ini, tidak masalah. Yang dipermasalahkan ketika ada tulisan tidak pegang-pegang. Walaupun itu hanya sekedar tulisan. Kalau ini ada sampulnya, ada kitabnya, ada kulitnya, pegang nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Yang jadi masalah kita baca, kita pegang-pegang. Nah, kalau misalnya kita belum berwudu, tapi kita mau baca, gimana caranya? Ya, nggak usah dipegang, di ujung-ujungnya nggak apa-apa. Dan kita baca. Sunnahnya kita dalam kondisi berwudu ketika baca Al-Quran. Jadi baca Qurannya itu tidak diwajibkan kita berwudu, tapi disunahkan.
Yang diwajibkan itu menyentuh mushaf harus dalam kondisi berwudu. Itu bentuknya biar kena tulisan. Tiup-tiup buat kebalik susah gitu. Wudu aja enak gitu ya. Wudu selesai. Cuma kan mungkin di kereta kadang baca handphone perasaan kurang afdol, bawalah Quran mau dibaca di kereta boleh. Senggol-senggol perempuan gitu ya, maaf ya, kan batal wudunya gitu. Ya udah tadi jangan disentuh tuh mushafnya, tulisannya, coba dibaca, boleh silakan. Gitu. Nah itu wajib ketika kita megang mushaf berwudu, cuma ketika bacanya sunnah untuk berwudu. Apalagi yang disunah, yang diwajibkan, yang wajib dulu untuk berwudu ketika kita ya enggak wajib, sunnah ketika kita mau tawaf di Ka'bah. Itu tawaf itu adalah hakikatnya adalah sholat harus melaksanakan wudu. Makanya diwajibkan bagi orang yang tawaf itu harus berwudu sebelumnya. Nah sekarang kapan dia wudu itu menjadi sunnah? Ketika dia melaksanakan hal-hal yang sunnah, atau kapanpun. Mau berangkat sholat kerja, mau keluar rumah, wudu. Habis wudu batal, wudu lagi. Belum sempat batal, wudu lagi, nggak apa-apa. Namanya itu tajdidul wudu, memperbaharui wudu, terutama ketika sebelum sholat. Misalnya kita berniat, mau mengikuti Rasulullah, mau menjaga wudu supaya supaya bersih terus kita dari hadas-hadas kecil. Maka kita selalu menjaga wudu. Jadi setiap kali kita batal, buang air kecil, buang angin, dan juga hal-hal yang membatalkan wudu, itu kita selalu berwudu. Nah ini sebelum batal kita wudu lagi. Itu namanya tajdidul wudu, dan itu hukumnya sunnah, terlebih ketika mau masuk waktu sholat. Hukumnya tajdidul wudu. Nah itu dibahas di dalam kitab Safinah, bahwasanya tajdidul wudu itu diperbolehkan dan disunahkan. Masalahnya di niatnya aja. Karena memang tajdidul wudu itu memperbaharui wudu, bukannya untuk menghilangkan hadas. Makanya tidak disarankan ketika berwudu itu mengucap lirafil hadasil asghari. Kan kalau kita wudu kan ada juga yang ngajarin ulama, guru-guru kita, nawaitul wudu lirafil hadasil asghari babulillahi ta'ala. Saya niat wudu menghilangkan hadas-hadas kecil, lakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika tajdidul wudu nggak usah disebut lirafil hadasil asghari, karena hadas kita udah nggak punya. Karena kita sedang masih punya wudu, tidak dalam kondisi berhadas. Jadi nawaitul wudu lillahi ta'ala. Saya niat wudu karena Allah semata. Saya mau tambahin, nawaitul wudu fardhu li sholatil lain. Kalau saya niat wudu wajib untuk sholat karena Allah semata, itu boleh kalau kita mau melaksanakan sholat. Yang simpelnya dari nawaitul wudu lillahi ta'ala, saya niat wudu karena Allah semata. Nah itu hal-hal yang membuat wudu itu menjadi wajib, dan hal-hal yang membuat wudu menjadi sunnah, menjadi sunnah. Itu beberapa hal terkait masalah wudu, dan juga tajdidul wudu, memperbarui wudu kita, karena memang kita disunahkan untuk senantiasa menjaga kesucian kita setiap saat. Nah itu sunnah-sunnah dan juga wajib-wajib yang membuat kita
wudu itu menjadi wajib, wudu itu menjadi sunnah. Yang sunnah tadi membaca Al-Quran, dan itu ajan itu sunnah wudu. Jadi gak wajib ketika ajan itu harus berwudu. Udah masuk waktu ajan nih, udah lewat 5 menit, udah lewat 10 menit, udah buru-buru udah ajan aja, cuma gak dapat pahala sunnah ketika ajan dan kondisi berwudu. Setelah ajan berwudu boleh silakan. Ziarah, kita ziarah ke makam orang tua kita, makam Rasulullah terutama, itu disunahkan berwudu. Lalu menyentuh atau memegang kitab-kitab, kayak ini kita belajar, saat ini saya pegang buku apapun sebenarnya, buku pelajaran apapun, terutama buku syariah, buku tentang keagamaan, itu adabnya kita disunahkan untuk berwudu. Dalam kondisi berwudu, kitab-kitab syariah, Sofi, dan juga hal lainnya. Ya, mungkin ini saja materi kita pada pagi hari ini terkait masalah wudu. Masih belum selesai kita. Masalah wudu ini masih banyak, apa saja yang membatalkan wudu gitu ya. Tadi terkait wudu itu ada air-air yang harus kita perhatikan ketika kita dalam berwudu. Itu akan kita bahas di hari-hari selanjutnya, insyaallah. Ya, mungkin ini saja yang dapat disampaikan karena sudah masuk waktu isyraq. Nanti kalau ingin ada yang disampaikan atau ditanyakan, kita sambung di sedekah subuh. Mari kita tutup saja taklim kita pada pagi hari ini dengan membaca ayat Al-Hamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.